hati orang itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi seringkali kalau kita mulai lihat perilaku orang, terus mulai mengejudge, ya, menghakimi, menilai motivasinya orang, banyak kelirunya. Jadi hati-hati. Kalau pemimpin-pemimpin yang fokusnya ke proyek, ke program, biasanya cenderung menjadikan orang sebagai alat untuk mencapai keberhasilan proyek. Yesus misinya adalah orang. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun orang lain. Jadi kerendahan hati akan menolong kita untuk bisa memperpanjang sukses kita sampai bergenerasi-generasi kemudian. Message-nya, jangan pernah lupa dari mana kita datang. Saya beri tema Yohanes pasal 7 ini, memimpin di tengah sentimen kebencian dan permusuhan. Ya, jadi kalau sudah lihat di mulai pasal 7 ayat pertama, yang muncul adalah semua kebencian, oposisi, di tengah oposisi, ya, pertentangan yang ada. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin navigate? Kita tidak bisa lepas daripada orang tidak suka pada kita. Tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Kalau kita berusaha menyenangkan semua orang, kita ending tidak menyenangkan seorang pun juga. Jadi pasti ada orang tidak suka pada kita, ya, ada orang oposisi dengan kita. Dulu orang banyak berpikir kalau saya melayani Tuhan, ya, bekerja di gereja, di lembaga Kristen, pasti tidak ada oposisi, tidak ada pertentangan, justru lebih banyak. Ya. Jadi pasal 7 ini temanya kira-kira seperti itu. Topik yang pertama yang saya mau bahas adalah 5 hal yang umum, ya, yang sering menjadi sumber perpecahan dalam organisasi. Nah, kalau sudah lihat di pasal 7 ini, ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau menunjuk kepada pertentangan di antara orang. Kalau tadi di pasal minggu lalu di pasal 6, semua orang banyak ikut Tuhan Yesus, semua orang banyak meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi di pasal 7 terjadi pertentangan di antara mereka. Di ayat 12 dimulai ada pertentangan, perdebatan di antara mereka, ada perpecahan. Ayat 27, ayat 31, 32, ayat 35, ayat 41, 41, selalu dibahas oleh Yohanes, ada perdebatan, pertentangan, perpecahan di antara mereka sendiri. Nah, ada 5 yang saya rasa relevan untuk kita kenali sebagai sumber perpecahan. Saya tidak tahu saudara, tapi sejak saya ikut Tuhan Yesus sampai hari ini, mungkin saya menyaksikan banyak sekali gereja yang pecah, organisasi pelayanan yang pecah. Ini yang dikupas oleh Yohanes pasal 7, beberapa hal yang perlu kita waspadai. Nomor 1, ya, ayatnya saya ambil dari ayat 27 dan ayat 31, yang bunyinya, orang-orang berdebat ini, orang-orang banyak yang berkata begini, tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Perdebatan. Yang satu bilang ini Kristus, yang lain bilang, tidak, bukan. Karena menurut yang saya dengar, kalau Kristus itu kita tidak tahu dari mana asalnya. Sedangkan Yesus kita tahu, dia datang dari Galilea. Ya. Yang dikutip oleh orang-orang yang berdebat, yang tidak percaya Tuhan Yesus waktu itu, yang menentang Tuhan Yesus, yang menyebabkan perpecahan di komunitas itu adalah mereka pernah dengar kalau Mesias datang,
itu tidak tahu asalnya dari mana. Ini informasi dari mana? Tidak ada di perjanjian lama yang mengatakan bahwa Mesias datang kita tidak tahu asalnya, tidak ada. Nah, selidik punya selidik, ternyata ini adalah tradisi lisan yang turun-temurun. Ya, bukan firman Tuhan. Jadi, orang-orang yang menimbulkan perpecahan ini tidak ngecek sumbernya dari mana. Mereka pernah dengar. Hari ini apalagi, ya kita dapat informasi di internet, kita tidak bisa ngecek. Ya, kita forward apa tidak, kita percayai apa tidak, semua orang di internet jadi dokter semua, ya, jadi konsultan semua, punya kata-kata hikmat semua. Tapi penting untuk kita ngecek sumber informasinya itu dapat dipercaya apa tidak. Pertentangan yang pertama yang di Yohanes pasal 7 ini, karena informasi yang kita terima tidak dicek sumbernya dari mana. Sumbernya tradisi, dianggapnya firman Tuhan. Ini omongannya siapa? Ya, kita anggap itu semua omongan orang yang reliable. Jadi satu yang menimbulkan pertentangan adalah kita mengutip atau percaya kepada sumber yang dasarnya tidak jelas. Ya, bukan firman Tuhan. Ini tradisi omongan orang. Menurut si A, menurut si B, menurut internet, menurut Google dan segala macam. Ya. Nomor satu, kalau mau menghindari perpecahan, kalau ada informasi apa-apa, cek dulu. Ya, saudara dengar tentang gereja ini, dengar tentang ini, tentang itu, tentang apa, cek dulu sumbernya dari mana. Sebagian besar perpecahan karena si A ngomong tentang si B, apa itu si C, dan segala macam. Tanpa kita ngecek yang ngomong siapa, reliable apa tidak, dapat dipertahankan apa tidak. Nomor dua yang sering buat perpecahan adalah data yang tidak dicek dulu. Ya. Jadi ini yang nanya, yang mengatakan orang-orang pinter nih, ya, orang-orang ahli Taurat, pengajar-pengajar Israel. Nah, sudah tahu kalau orang-orang ahli Taurat itu bukan kayak guru-guru sekolah teologi hari ini. Mereka menghafalkan perjanjian lama, hafal betul. Ya. Jadi turun-temurun ahli Taurat itu bukan hanya soal tahu, menghafalkan betul, orang pinter. Tapi juga mereka kemudian berkata, ini bukan Mesias, karena Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi mereka berasumsi bahwa orang karena dikenakan ini Yesus dari Nazaret di Galilea, berarti dia lahirnya di Galilea. Harusnya mereka ngecek. Ya memang waktu itu tidak ada akte lahir, barangkali belum ada akte lahir, ya. Tetapi harusnya dicek apakah Yesus betul-betul lahir di Nazaret atau dibesarkan di Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Ya, jadi data yang mereka terima, mereka berasumsi, oh Yesus dari Galilea, dari Nazaret, dia lahir di Nazaret. Memang tidak ada dinubuatkan ada nabi lahir di Galilea, di Nazaret. Bahkan Nathanael di Yohanes pasal 1 juga bilang, mana ada sesuatu yang bagus, yang ilahi datang dari Nazaret. Dia berpikir Yesus lahir di Nazaret, Yesus lahir di Bethlehem. Harusnya kalau mereka mengecek datanya dulu, yang sebenarnya Yesus itu lahir di mana, maka mereka akan bisa menikmati keselamatan. Ya, perpecahan terjadi karena data yang diterima, ya, dia berasumsi sendiri, tidak dicek sungguh-sungguh dia lahir di mana. Sudah berpendapat, sudah ngajar orang, tapi tidak mengecek datanya. Ini bahaya sekali. Nomor 3 yang menyebabkan perpecahan adalah informasi yang tidak lengkap. Ya, di pasal 7 ayat 31, orang-orang yang menimbulkan perpecahan ini berkata, apabila Kristus itu datang, dia akan melakukan lebih banyak tanda ajaib daripada yang dikerjakan orang ini. Nah, kita tahu Yesus pernah bilang bahwa di tempat di mana nabi itu berasal, ya orang ditolak karena tidak ada iman, mujizatnya tidak banyak, kan begitu. Ya. Nah, tapi kalau saja orang-orang ahli Taurat, Farisi ini tahu berapa banyak mujizat yang dibuat Tuhan Yesus di Yudea, di Samaria, di Yerusalem, maka mereka tidak akan
pecah, tidak akan menimbulkan perdebatan. Mereka berpikir yang mereka lihat di depan mata hanya mujizat yang dibuat Tuhan Yesus di Galilea, tidak banyak. Katanya begitu. Ya. Jadi informasi yang dia terima sedikit sekali, hanya yang mereka tahu di sekitarnya. Kalau mereka mau meneliti sedikit lebih jauh, tanya ke iparnya, tanya ke mertuanya, tanya ke temannya yang di Yerusalem, di Yudea, mungkin mereka tidak pecah. Ya, karena tahu bahwa Yesus mengerjakan banyak sekali mujizat. Bukan hanya yang terjadi sedikit yang di daerah Nazaret dan Galilea. Jadi yang ketiga, yang bisa menimbulkan perpecahan karena informasinya tidak lengkap. Nah, saya pernah ngalami 1, pernah ngalami 2, pernah ngalami 3. Jadi perlu belajar masing-masing kita. Ya. Yang keempat adalah lensa yang tidak kita uji dulu. Ya, jadi memang dasarnya para ahli Taurat ini dengki. Ya. Orang-orang Farisi dengki karena banyak orang ikut Tuhan Yesus. Ribuan orang ikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita sudah ada rasa tidak enak kepada seseorang, maka lensa yang kita pakai pasti apa-apa sedikit pasti keluarnya akan tidak enak semua. Kalau kita sudah kecut gitu ya dengan satu orang, informasi apapun kita terjemahkan dengan lensa itu. Jadi ada prejudice, ya, prasangka yang buruk dulu. Ada berita apa, kita tafsirkannya itu. Jadi lensanya tidak diuji dulu. Lensa yang prejudis, lensa yang berprasangka buruk. Ya. Nah, Yesus berkata di ayat 24, jangan hakimi seseorang berdasarkan apa yang kelihatan. Hakimilah dengan yang adil. Karena orang Farisi sudah terlanjur Yesus ini nyuri domba-dombanya nih, pengikutnya semua jadi ikut Tuhan Yesus, dia lebih populer. Jadi ada dengki, ada prejudis itu. Sehingga apa-apa yang kelihatan agak sulit ditafsirkan sedikit, langsung prejudisnya keluar. Yesus bilang, jangan ya menilai orang dari covernya, dari apa yang kelihatan. Nah, seringkali kita juga menghadapi seperti itu. Kalau kita sudah pernah punya masalah dengan si A, ya, kemudian kita dengar dari orang lain, oh si A itu begini, kita tidak ngetes dulu langsung iyakan karena lensa kita cocok dengan gosip yang ada di luaran. Itu bisa menimbulkan perpecahan. Yang nomor 5 itu di ayat keempat. Ya, jadi saudara-saudaranya, adik-adik tirinya Tuhan Yesus ini bahkan misjudge Tuhan Yesus, menghakimi Tuhan Yesus. Motivasinya, mereka pikir Yesus itu motivasinya ingin jadi orang terkenal, orang beken, orang yang tenar gitu kira-kira. Ya. Dikatakan di ayat 4, karena kalau seseorang ingin menjadi terkenal, dia tidak menyembunyikan apa yang dia kerjakan. Jadi dia pikir kakak tirinya, Yesus ini tujuan hidupnya pengen jadi terkenal, ya, pengen jadi tenar. Dia salah menilai motivasi orang. Hati orang itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi seringkali kalau kita mulai lihat perilaku orang, terus mulai melihat, mengejudge, ya, menghakimi, menilai motivasinya orang, banyak kelirunya. Jadi hati-hati. Kebablasan kita kalau keterusan, kalau misalnya kita lihat apa yang dia buat, ya, kemudian langsung menilai motivasinya. Jadi mesti berhati-hati dalam yang kelima ini. Saya ngaku 1, 2, 3, 4, 5 saya pernah kerjakan dan itu bisa menimbulkan perpecahan. Jadi yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah adalah persatuan, kasih satu dengan yang lain. Jadi semua pemimpin perlu awas-awas dengan 5 hal ini yang menimbulkan perpecahan. Bisa di gereja, di pelayanan, bahkan di keluarga sekalipun. Seperti ayat 4 ini antara Yesus dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, saya tangkap di pasal 7 ini adalah 5 atribut atau 5 karakteristik dari kepemimpinan yang ilahi. Ya. Yang pertama itu self-discipline, disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah perwujudan kepemimpinan yang
tertinggi menurut saya. Ya. Ada 3 kali minimal dikatakan waktuku belum tiba, waktuku belum tiba, waktuku belum tiba. Ya, jadi tidak serampangan dia ngikuti iramanya Tuhan, dia ngikuti master plan yang dari bapaknya, disiplin pribadi untuk kapan stop, kapan jalan. Walaupun pintu terbuka semua, kalau Tuhan bilang tak jalan, tak jalan. Walaupun pintu tertutup semua, kalau waktunya jalan, ya jalan. Ya, jadi self-discipline itu nomor 1. Nomor 2, moral courage. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, dunia ini tidak mungkin, tidak punya alasan untuk membenci kalian, katanya. Tapi aku ini dibenci oleh dunia. Sebab aku telah mengatakan pada dunia bahwa perbuatannya jahat. Jadi Yesus tidak, kalau dia mengatakan, aku mengatakan bukan hanya dengan mulutnya, tetapi lifestyle-nya. Hidupnya Tuhan Yesus itu adalah deklarasi bahwa cara-cara dunia itu jahat. Cara-cara duniawi, ya, yang egoistis, yang self-centered, itu jahat. Nah, makanya karena karena itu jahat, dunia benci pada Tuhan Yesus. Jadi walaupun dibenci, tapi tetap dia lifestyle-nya adalah lifestyle yang declare bahwa cara-cara dunia ini bukan cara-caranya Tuhan. Jadi itu yang saya sebut sebagai moral courage, keberanian moral. Cara hidupnya membongkar, menentang cara-cara duniawi yang tadi dimotivasi oleh self-center, egoisme, dan segala macam. Nomor 3, people is the mission. Orang itu adalah misinya. Banyak pemimpin terfokus pada proyek, pada program, tapi mengabaikan orang. Buat Tuhan Yesus, misinya adalah orang. Orang bukan alat. Kalau pemimpin-pemimpin yang fokusnya ke proyek, ke program, biasanya cenderung menjadikan orang sebagai alat untuk mencapai keberhasilan proyek. Yesus misinya adalah orang. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun orang lain, mengajar orang bertumbuh, bahkan harus mikul resiko. Jadi waktu adik-adiknya bilang, ayo ke Yerusalem, ini pas orang banyak kumpul. Jadi kalau pas hari raya Paskah, Pondok Daun, itu orang banyak dari luar kota pada berdatangan semua. Yesus tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk ngajar mereka. Pas orang dari Libya, dari orang Yahudi, dari Mesir, dari mana-mana datang semua, kesempatan untuk bangun mereka. Tapi dia tidak mau nuruti adiknya untuk datang dengan rombongan seakan-akan disambut, tujuannya menjadi orang terkenal, bukan itu. Jadi dia diam-diam datang sendiri, kemudian tahu-tahu nongol di Bait Allah dan mengajar, membangun. Ya, jadi tiba-tiba saja pas di tengah-tengah perayaan Yesus masuk ke Bait Allah dan kemudian dia mengajar. Jadi pemimpin-pemimpin yang ilahi selalu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk invest membangun orang lain walaupun ada resikonya. Yesus ingin menunjukkan pada adik-adiknya, pada semua orang, bahwa dia bukan cari ketenaran ke Yerusalem supaya orang lain semua perhatikan dia, tapi dia tidak mau sia-siakan kesempatan untuk membangun orang lain, untuk ngajar orang lain. Ya. Nomor 4, integritas. Ya, pada saat orang berkata tidak ada orang lain yang seperti dia, ngajar dengan, bahkan ada yang bilang dia tidak pernah sekolah. Ya, kok tiba-tiba pengetahuannya, hikmatnya luar biasa, orang-orang muji dia. Ya. Kemudian waktu dipuji-puji, ya dia bisa mestinya senyum bilang terima kasih gitu. Tapi dia enggak, dia bilang sesungguhnya yang tak ajarkan ini bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Nah, banyak pemimpin kan kalau dia berhasil dipuji terus dia klaim, ya puji Tuhan, nih karunia Tuhan dan segala macam dalam hidup saya, atau dia mulai gimana enggak tahu. Tapi Yesus memberikan kredit, penghargaan kepada
sesungguhnya ini Tuhan yang harusnya dipuji. Jadi dia pas dipuji-puji orang semua heran, kok bisa dia begitu berhikmat, tidak pernah sekolahan, kata-katanya penuh kuasa. Dia tidak mengklaim itu dari dirinya, dia nunjuk ke bapaknya, ini dia yang bekerja, sumbernya ajarannya dari dia, dan itu integritas. Ya, tidak mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, excellent, sikap hidup yang unggul. Gaya hidup atau mindset yang selalu menampilkan di atas apa yang diharapkan orang. Jadi kalau saya perhatikan ada 3 ayat di sini, ayat 46, ayat 15, ayat 40, yang mengupas tentang Yesus ngajar itu dengan luar biasa. Sampai komentarnya di ayat 46, belum pernah selama hidupku melihat ada orang berkata-kata seperti orang ini. Jadi walaupun saya rasa Yesus juga, walaupun dia juga Allah, dia adalah manusia juga. Jadi dia ngajar, memberikan yang terbaik, sehingga semua yang hadir bisa berkata, tidak pernah kami dengar yang seperti ini. Pengajarannya luar biasa, dengan kuasa, dalam sekali, merubah hidup dan segala macam. Jadi itu sikap hidup unggul. Tidak ada yang keluar dari Yesus yang biasa-biasa, yang bisa dilewatkan orang sambil santai-santai. Semua yang keluar dari Tuhan Yesus selalu menuntut respon karena tampilnya lebih daripada yang diekspektasi semua orang. Orang tidak duga apa yang akan dia keluarkan. Dunia membenci Tuhan Yesus karena dia hidupnya, lifestyle-nya mengkonfrontasi dan menelanjangi cara hidup dan cara pikir duniawi yang jahat. Tuhan Yesus berkata pada adik-adiknya, dunia tidak punya alasan untuk membenci kamu. Kenapa? Karena cara hidupnya adik-adiknya, cara mikirnya sama dengan cara mikirnya dunia. Ya, ekspresi hidupnya, sukses yang mau dikejar, sama persis sama orang dunia yang lain. Jadi kalau sama yang mana dunia benci mereka, tentu tidak benci mereka. Tapi dunia benci Yesus karena sukses Yesus sama suksesnya dunia berlawanan. Cara hidupnya Yesus dengan cara hidupnya dunia berlawanan. Nah, pertanyaan buat saudara renungkan, apakah dunia punya alasan untuk membenci saudara tidak? Apakah Yesus akan berkata pada saudara seperti dia berkata kepada adik-adiknya, dunia tidak punya alasan membenci kamu? Ya. Karena apa? Karena memang cara hidupmu, tujuan hidupmu yang kamu kejar di dunia sama dengan mereka semua. Kalau sama ya mereka tidak akan benci saudara. Ya. Kapan terakhir kali saudara mengalami dibenci oleh dunia? Ya, atau diolok-olok atau disingkirkan atau tidak disukai oleh orang-orang yang cara pikirnya seperti cara pikir dunia, mengejar suksesnya dunia, cara hidupnya dunia. Jadi karena arah hidup saudara berbeda, maka mereka tidak suka saudara. Coba direfleksikan, ya, apakah Yesus kalau ketemu saudara hari ini akan berkata, dunia tidak punya alasan membenci saudara? Atau dia berkata seperti dia ngomong sama muridnya, dunia akan benci kamu seperti dia benci aku. Bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mempertahankan kemenangan untuk bergenerasi kemudian. Jadi caranya Tuhan menolong orang Israel untuk bisa mencapai destiny-nya. Dia tidak hanya membawa orang Israel keluar dari Mesir, kemenangan keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tapi dia menyiapkan supaya kemenangan itu terus bergenerasi kemudian. Caranya gimana? Dengan perayaan-perayaan tadi. Perayaan Paskah, Pantekosta, perayaan Pondok Daun. Gunanya apa? Supaya kemenangan yang diperoleh bisa bertahan terus bergenerasi kemudian. Nah, yang kita mau lihat malam ini, seperti saya katakan tadi, di seluruh Injil, biasanya di Injil-Injil lain dan Injil Yohanes, yang banyak disinggung waktu Yesus datang ke Yerusalem perayaan Paskah. Hanya di pasal 7 dan 8 ini adalah perayaan Pondok Daun.
Kalau sudah baca di di kitab Imamat, ada penjelasan tentang bagaimana seharusnya pondok daun itu dirayakan. Jadi kalau sudah baca di Imamat pasal 23, ya mulai ayat-ayat 38, 39 itu dikatakan bahwa harus dirayakan selama 7 hari. Kalau sekarang sekitar bulan Oktober atau masa panen. Ya, hari pertama mulainya itu sore hari setelah mulai gelap, itu hari pertama. Setelah itu selama 7 hari mereka merayakan itu. Terus dia katakan hari pertama dan hari ke-8 itu harus istirahat, sabat rest. Hari 1 sampai hari ke-7 tiap pagi imam-imam baris dari bait Allah, ditiup shofarnya itu, trompetnya, mereka baris ke koram Siloam, menimba air, naik lagi ke bait Allah, kemudian dituangkan di mezbah. Ya. Ada perintah yang menarik, bahwa Tuhan perintahkan semua orang Israel yang merayakan pondok daun ini harus bersukacita. Nah, sekarang kita mau lihat tujuannya apa kok. Apa yang kita bisa pelajari dari hari raya pondok daun yang dituangkan di dalam Yohanes pasal 7 dan 8 ini. Yang pertama dikatakan di dalam Imamat pasal 23 ayat 43. Tujuannya apa dulu perayaan pondok daun ini? Sekali lagi, ada 3 kali setahun semua orang Israel yang tinggal di luar negeri pun pulang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, Pentakosta, dan pondok daun atau tabernakel. Ya. Ayat 43 berkata, supaya keturunanmu atau turun-temurun mengetahui bahwa aku pernah menyuruh umat Israel tinggal di pondok-pondok, ya, ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi kalau mereka merayakan pondok daun ini, mereka buat kayak gubuk-gubuk sementara di luar rumah selama seminggu. Atapnya tidak rapat, ditutupi daun-daun gitu supaya tetap bisa lihat. Jadi bayangkan meringati waktu Tuhan membebaskan mereka dari Mesir selama 40 tahun tinggal di tempat-tempat yang sederhana itu. Ya, waktu belum jadi bangsa yang besar. Tujuannya apa? Kok kita harus ingat waktu masih awal-awal dulu. Jadi tujuannya adalah jangan pernah lupa asal-usul awal perjuangan saudara. Ya, sekarang mungkin sudah sukses, sekarang sudah kaya, sekarang sudah terkenal, sekarang sudah punya macam-macam, jangan pernah lupa. Jadi dulu teman saya Presiden Compassion selalu bilang ke anak-anak yang disponsori anak-anak miskin, kemiskinan tidak boleh tinggal dalam hidupmu. Tapi kamu tidak boleh pernah lupa dari mana kamu asalnya dulu. Kalau kamu ingat asalnya dulu dari mana, kamu akan tergerak untuk menolong orang-orang lain yang miskin, orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita di hari raya pondok daun, pertama adalah ingat dari mana asalmu. Semua ini anugerah Tuhan. Ya, kalau kita ingat asal kita dulu waktu kita masih kecil, masih berjuang dan segala macam, maka kaki kita akan terus berpijak ke tanah, tidak melayang-layang di atas sana. Jadi kerendahan hati akan menolong kita untuk bisa memperpanjang sukses kita sampai bergenerasi kemudian. Message-nya, ya, jangan pernah lupa dari mana kita datang, supaya kita tetap rendah hati, ya, supaya kakinya tetap menginjak di bumi. Nomor 2, dikatakan di ayat 40 dan 41 Imamat 23, bersukacitalah. Ya, kamu harus bersukaria. Ini perintah, bukan soal suasana hati. Harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Ya, jadi bersukacita itu perintah Tuhan selama 7 hari ini. Kenapa bersukacita? Karena kita lihat jaminan kesetiaan Tuhan selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Tuhan genapkan semua janjinya.
Jadi hidup yang mengucap syukur, ya, hidup yang bersukacita. Tuhan ingin kalau kita mau perpanjang sukses kita adalah pengharapan itu terus dibuat hidup. Ya, pengharapan sumbernya apa? Tuhan itu setia. 40 tahun dia jagain terus bangsa Israel. Dia janjikan tanah perjanjian, dia berikan tanah perjanjian. Oleh karena kesetiaan Tuhan kita punya pengharapan. Jadi kita bersukacita karena ada pengharapan. Di depan lebih baik. Tuhan akan genapkan semua janjinya. Ya. Kalau sudah ingin kemenanganmu berlangsung terus, jangan sampai hilang pengharapan. Ya, harus bersukacita karena pengharapan. Yang ketiga, dikatakan ayat 39, Imamat 23, pada hari pertama adalah sabat perhentian. Pada hari ke-8 adalah sabat perhentian. Jadi Tuhan ingin kita buka dengan perhentian, nutup dengan perhentian di hari raya Pondok Daun. Tujuannya sabat itu bukan untuk kita sibuk di gereja, bukan. Ya, sabat itu artinya rest, istirahat. Tujuannya apa? Kita bisa fokus kepada apa yang paling penting. Yang paling penting itu bukan aktivitas, bukan program pelayanan, tetapi relationship. Relationship dengan siapa? Satu, dengan Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang saya ketemu di banyak gereja di mana sibuk sekali semua hari Minggu, sampai justru kita pelayanan tapi relationship dengan Tuhannya tidak beres. Jadi pelayanan jadi proyek. Kegiatan hari Minggu jadi kesibukan tapi bukan bangun relationship. Sabat itu tujuannya membangun kembali, memfokuskan pada apa yang paling penting. Yang paling penting relationship. Satu, dengan Tuhan. Kedua, relationship kita dengan diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita nih benturan, kita tidak sadar dengan diri kita sendiri. Perang di dalam hati kita sendiri. Yang ketiga, relationship dengan orang lain. Yang keempat adalah relationship antara roh kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Kadang-kadang lari sendiri-sendiri. Ya, tubuhnya lari di depan dengan kesibukan pelayanan, kesibukan macam-macam, rohnya ketinggalan di belakang, jiwanya di mana lagi. Sabat rest tujuannya supaya gabung satu lagi, tubuh jiwa roh di satu tempat. Ya. Nah, kalau kita tubuh jiwa rohnya tempatnya tidak sama, kita akan mengalami burnout. Ya, karena tubuhnya lari kecepatan, rohnya masih di belakang, jiwanya juga di belakang. Jadi Pondok Daun hari pertama itu perhentian sabat, hari ke-8 perhentian sabat. Dua-duanya ditutup untuk restorasi relationship dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang terakhir, tujuannya Pondok Daun itu yang diungkapkan di ayat 37 dan 38, ya. Pada hari yang besar, hari perayaan, puncak perayaan itu, ya, Yesus berseru dengan keras. Karena tiap pagi sudah lihat imam-imam bawa air dari kolam Siloam, ya, dicurahkan di sana. Ya, mungkin orang bisa enjoy seperti air yang segar, tetapi Tuhan bilang, kalau kamu mengandalkan air yang tiap tahun ditimba dari Siloam, kamu akan haus lagi. Ya, seperti di Yohanes 4 dengan perempuan Samaria. Tetapi kalau kamu percaya kepadaku, harusnya Pondok Daun itu merubah, mentransformasi, ya, dari recipients, ya, dari penerima menjadi penyalur, dari orang yang mengambil menjadi pemberi. Nah, kalau kita hatinya mau jernih terus, kita fokusnya adalah mengalirkan terus, memberi. Kalau kita fokus kepada pasal 7 ayat 37-38, bahwa kalau kita percaya Yesus itu kita jadi sumber air yang mengalir terus. Jadi kadang-kadang kalau ini tidak dialirkan, maka sumbernya berhenti juga. Kalau sumbernya berhenti, akhirnya akan jadi genangan yang tidak bisa dihidupi orang banyak. Jadi kalau saudara mau sukses saudara itu sustain, apa yang menjadi janji Tuhan pada Abraham jadi berkat buat bangsa-bangsa, itu jadi ujung tombaknya. Ya, bahwa kita ini sumber air hidup. Itu dulu. Karena begitu ini mengalir terus, maka aliran akan masuk terus ke kehidupan kita. Tidak akan pernah kering. Karena sumbernya sudah dipindahkan Tuhan ke
hidup kita. Nah, untuk renungan seminggu ke depan, Kak Saudara, ada satu ayat yang menarik buat saya juga. Yesus berkata, orang yang berbicara dari dirinya sendiri mencari hormat untuk dirinya sendiri. Ya, setiap kali makanya kita sebagai manusia, Tuhan diingatkan lebih baik banyak mendengar daripada banyak ngomong. Ya, makin banyak ngomong bisa makin banyak salah. Karena kalau kita mulai ngomong, ya, dan bukan yang diomongkan bukan dari Tuhan dan untuk Tuhan, maka dikatakan di sini orang yang berbicara dari dirinya sendiri mencari hormat buat dirinya, walaupun dia kemudian bersaksi mengatakan ini puji Tuhan, haleluya, tetapi kadang-kadang kesaksian mencari kemuliaan diri sendiri juga. Tetapi orang yang mencari hormat untuk dia, yang mengutusnya, dia benar dan tidak ada ketidakbenaran dalam dirinya. Ayat 18. Pertanyaannya, saudara renungkan tiap hari, 7 hari ke depan, ya. Saat saudara berbicara pada orang, kemuliaan siapa yang saudara ingin dapatkan? Kehormatan bagi siapa? Bagi dirimu atau bagi Tuhan? Ya. Jadi itu renungan yang kita perlu kontemplasikan hari-hari ke depan ini.